Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika 7. Melanjutkan materi pokok aritmatika sosial. Video ini menjadi bagian 2 dalam konsep menentukan bunga tunggal. Seperti biasa, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga materi yang dipelajari mudah untuk difahami dan bisa menyelesaikan permasalahan dari setiap soal yang diberikan. Amin. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Like dan komennya juga ditunggu ya. Mari dimulai. Konsep pembelajaran aritmatika kali ini khusus untuk menentukan bunga tunggal, bunga, diskon, pajak, dan PPN. Terdapat istilah bunga tunggal dan bunga majemuk. Namun di sini yang dibicarakan hanya bunga tunggal yang dalam penyebutan akan disingkat dengan istilah bunga saja. Bunga didefinisikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Atau jika hubungannya dengan pihak bank, bisa didefinisikan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Diskon didefinisikan sebagai potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal. Pajak didefinisikan sebagai besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Di pemerintahan setidaknya terdapat 4 jenis pajak, yaitu 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 4. Pajak bumi dan bangunan seperti PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ditambah satu lagi dari jenis pajak adalah bea materai. Namun yang dibahas di sini hanya 2 pajak saja, yaitu yang pertama PPN yang didefinisikan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi pembelian barang atau jasa. Biasanya PPN sebesar 10%. Pajak yang kedua adalah pajak UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari omzet. Sobat Smart akan berurusan dengan rumus baku yang saling berhubungan dengan bunga tunggal. Mari masuk ke bentuk rumus. Langkah utama adalah menyamakan persepsi tentang variabel yang akan digunakan ya Sobat Smart. Persentase bunga tunggal dalam variabel P%. Modal awal rupiah dalam variabel modal M. Uang jasa atau bunga rupiah dalam variabel interest I. Waktu perhitungan dalam variabel tahun T. Nah, jika sudah sepakat untuk keempat variabel di atas, mari buat rumus yang akan dipakai menggunakan variabel tersebut. Sebaiknya Sobat Smart sambil membaca dan menyebutkan biar lebih cepat memahami dalam istilah yang ada. Mari mulai. Rumus 1. Menghitung jasa bunga per tahun. Interest sama dengan persentase dikali modal setahun. Rumus 2. Menghitung jasa bunga per hari. Interest sama dengan persentase dikali modal per 365 hari. Rumus 3. Menghitung jasa bunga per bulan. Interest sama dengan persentase dikali modal per 12 bulan. Rumus 4. Mencari waktu perhitungan. Waktu sama dengan 100 kali interest dibagi persen modal. Rumus 5. Mencari persentase. Persen sama dengan 100 kali interest dibagi waktu modal. Ulangi ya, dengan mengganti kata interest dengan bunga. Jasa bunga per tahun. Bunga sama dengan persentase dikali modal setahun. Jasa bunga per hari. Bunga sama dengan persentase dikali modal per 365 hari. Jika ada 365 hari dalam 1 tahun, atau bisa dibuat 366 hari jika tahun kabisat ya sobat. Jasa bunga per bulan. Bunga sama dengan persentase dikali modal per 12 bulan. Waktu perhitungan. Waktu sama dengan 100 kali bunga dibagi persen modal. Persentase hitung. Persen sama dengan 100 kali bunga dibagi waktu modal. Mari lihat masalah bunga per tahun.
Bunga tunggal dalam menghitung bunga per tahun, di mana persentase bunga tunggal dalam variabel P, modal awal dalam variabel M, uang jasa atau bunga dalam variabel interest I, lama waktu dalam variabel T tahun. Dengan rumus bunga sama dengan persentase dikali modal setahun. Contoh soal 1. Ibu menabung di bank dengan perjanjian yang ditabung akan diberikan bunga tunggal 12% per tahun. Berapa bunga yang didapat setelah 3 tahun jika uang yang ditabung sebesar 100 juta? Perhatikan simpulan dari soal. Persen bunga 12 dalam P, modal awal 100 juta dalam M, lama simpanan 3 dalam T. Bunga didapat dalam variabel interest I yang ditanya. Masukkan nilai ke dalam rumus bunga sama dengan persentase dikali modal setahun. Bunga sama dengan 12 per 100 dikali modal 100 juta dikali lama 3 tahun. Mudahkan perhitungan dengan membagi 100 juta dengan 100, didapat 1 juta dan 1. Rapikan penulisan. Bunga sama dengan 12 per 1 dikali 1 juta dikali 3. Operasikan sehingga menghasilkan bunga sama dengan 36 juta. Ini perhitungan untuk bunga bank atau interest bank per tahun. Selanjutnya bunga bank atau interest bank per bulan. Bunga per bulan sama dengan persentase dikali modal per bulan. Contoh 2. Ibu menabung di bank dengan perjanjian uang yang ditabung akan diberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Berapa bunga yang didapat setelah 6 bulan? Jika uang yang ditabung sebesar 100 juta, perhatikan simpulan dari soal. Persen bunga 12 dalam P, modal awal 100 juta dalam M, lama simpan 6 bulan dalam B. Bunga didapat dalam interest I yang ditanya. Masukkan nilai dalam rumus. Bunga sama dengan 12 per 100 dikali modal 100 juta dikali waktu 6 per 12 bulan. Kecilkan nilai. 12 bagi 12 dapat 1. 100 juta bagi 100 dapat 1 juta. Rapikan penulisan. Bunga sama dengan 1 per 1 dikali 1 juta dikali 6 per 1. Operasikan sehingga menghasilkan bunga sama dengan 6 juta dalam 6 bulan. Jelas ya? Bagaimana jika bunga per hari? Contoh soal 3. Ibu menabung di bank dengan perjanjian uang yang ditabung akan diberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Berapa bunga yang didapat setelah 20 hari jika uang yang ditabung sebesar 100 juta? Perhatikan, kondisinya sama seperti 2 soal sebelumnya, yang membedakan hanya waktu. Persen bunga 12 dalam P, modal awal 100 juta dalam M, lama simpanan 20 hari dalam H. Bunga bank didapat dalam interest I yang ditanya. Masukkan nilai dalam persamaan. Bunga sama dengan 12% dikali 100 juta dikali 20 per 365 hari. Tapi kalau tahun kabisat 366 hari ya. Bagikan 100 juta dengan 100 jadi 1 juta. Bagikan 20 dan 365 dengan 5. Jadi 4 dan 73. Rapihkan penulisan. Bunga sama dengan 12 per 1 dikali 1 juta dikali 4 per 73. Penulisan ini sama juga jika dibuat bunga sama dengan 12 dikali 1 juta dikali 4 per 1 dikali 73. Sederhanakan. Bunga sama dengan 48 juta per 73. Selesaikan sehingga didapat bunga sama dengan 657.534,25 didapat setelah 20 hari waktu tabung. Mari lihat bagaimana permasalahan dalam menghitung waktu tabung. Contoh soal 4. Ibu menabung di bank dengan perjanjian uang yang ditabung akan diberikan bunga tunggal sebesar 25% per tahun. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk uang yang ditabung sebesar 100 juta? Jika bunga didapat sebesar 100 juta, perhatikan, persen bunga 25 dalam P, modal awal sama dengan bunga 100 juta.
Waktu yang dibutuhkan dalam tahun T yang ditanya. Masukkan nilai ke dalam persamaan. Waktu sama dengan 100 kali bunga 100 juta dibagi persentase 25 kali modal 100 juta. Sederhanakan 100 juta pembilang dan penyebut. Jadi 1. Sederhanakan dalam persamaan waktu. Waktu sama dengan 100 kali 1 dibagi 25 kali 1. Sederhanakan dalam persamaan waktu. Waktu sama dengan 100 dibagi 25. Dihitung menghasilkan T sama dengan 4 tahun lamanya untuk mendapatkan bunga 100 juta. Faham ya proses menghitung lama waktu menabung? Lanjut bagaimana menghitung persentase bunga tunggal. Contoh 5. Ibu ingin mendapatkan bunga sebesar 25 juta dalam waktu 4 tahun. Untuk tabungan 100 juta, berapa persen bunga per tahun yang dibutuhkan? Simpulan soal didapat. Waktu 4 tahun dalam T. Modal awal 100 juta dalam M. Bunga 25 juta dalam interest I. Persentase bunga tunggal dalam P yang ditanya. Masukkan nilai dalam rumus. Persen sama dengan 100 kali bunga 25 juta dibagi 4 kali modal 100 juta. Kecilkan 25 juta dan 100 juta didapat 1 dan 4. Sederhanakan penulisan. Persen sama dengan 100 kali 1 dibagi 4 kali 4. Operasikan nilai. Persen sama dengan 100 bagi 16. Selesaikan perhitungan sehingga didapat persen sama dengan 6,25. Kesimpulan bunga tunggal didapat 6,25% dalam 4 tahun. Demikian tentang bunga tunggal. Selanjutnya tentang diskon. Tentang diskon, agar lebih mudah perhatikan permasalahan berikut. Sebuah barang bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Maka dapat ditentukan harga bayar barang tersebut setelah mendapat potongan. Sobat Smart, gunakan rumus sebagai berikut. Bayar sama dengan harga dikurang diskon kali harga. Masukkan nilai. Bayar sama dengan harga 200.000 dikurang 15/100 kali 200.000. Kecilkan nilai 100 dan 200.000 jadi 1 dan 2.000. Tulis kembali. Bayar sama dengan 200.000 dikurang 15 kali 2.000. Operasikan. Bayar sama dengan 200.000 dikurang 30.000. Selesaikan hingga didapat bayar sama dengan 170.000. Diskon sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Sobat Smart pasti sudah paham bagaimana mendapatkan harga untuk dibayar dari sebuah barang yang memiliki diskon. Dalam kegiatan perdagangan, bagi pedagang sendiri terdapat istilah pajak yang terpisah menjadi dua. Pertama PPN dan kedua UMKM. PPN merupakan pajak pertambahan nilai, di mana pajak ini harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Biasanya PPN 10%, sedangkan UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah di mana besarnya pajak dibayar hanya 1% dari omzet didapat. Mari lanjut permasalahan tentang pajak. Jelasnya dibuat dalam bentuk permasalahan berikut. Pajak untuk PPN. Harga sebuah barang 200.000 tanpa pajak. Dibeli seseorang dengan PPN 10%. Untuk mendapatkan barang tersebut, maka pembeli harus membayar termasuk pajak berikut. Bayar sama dengan 100% ditambah 10% PPN, kalikan dengan harga barang 200.000. Setelah dioperasikan, bayar sama dengan 220.000 yang harus dibayar oleh pembeli dari harga 200.000 sebelumnya. Selanjutnya, contoh masalah pajak untuk UMKM. Terjual 1.000 mangkok bakso dengan harga 10.000 per mangkok. Diberikan diskon 10% setiap mangkok. Bisa dihitung pajak UMKM yang harus dibayar. Sobat Smart, dengan kebaikan si penjual memberikan diskon, mari coba hitung pajak UMKM yang harus dibayar. Hitung omzet sehari, sama dengan 1.000 mangkok kali harga bakso 10.000 kali 100% kurang diskon 10%.
Sederhanakan perhitungan. Omset sehari sama dengan 1000 mangkok kali harga bakso 9.000 setelah diskon. Maka setelah dikalikan, omset sehari sama dengan 9 juta. Hitungan dalam 1 bulan untuk 30 hari. Omset sebulan sama dengan omset sehari kalikan 30. Maka setelah dikalikan, omset sebulan sama dengan 270 juta. Wow, luar biasa omsetnya. Nah, hitungan pajaknya sekarang. Pajak UMKM sama dengan omset sebulan kalikan dengan tarif pajak UMKM. Ingat berapa persen pajak UMKM? Ya, hitungannya pajak UMKM sama dengan omset sebulan 270 juta kali 1% saja. Maka nilainya pajak UMKM dalam 1 bulan hanya 2.700.000 dari omset 270 juta. Bagi Sobat Smart yang ada niat buat bisnis seperti ini, sekarang sudah tahu ya bagaimana hitungan pajak yang harus dibayarkan. Mari lanjut materi pembelajaran. Saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1 tentang PPN. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Rauf dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayar Rauf termasuk pajak. Mari selesaikan. Harga beli laptop 4 juta dengan PPN 10%. Maka pembeli harus membayar sama dengan 100% ditambah PPN 10% dikali harga 4 juta. Jika penulisan disederhanakan, dibayar sama dengan 110 per 100 kali 4 juta. Kecilkan nilai 100 dan 4 juta jadi 1 dan 40 ribu. Rapihkan penulisan. Dibayar sama dengan 110 per 1 kali 40 ribu. Hitung hasilnya menjadi dibayar sama dengan 4.400.000 yang harus dibayar Rauf termasuk pajak. Jelas ya? Soal tentang UMKM. Pak Rudi berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas dengan harga per tas 250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Terlebih dahulu, hitung omset dalam sehari. Sama dengan 50 tas kali harga 250 juta kali 100% tanpa pajak. Operasikan sehingga didapat omset sehari sama dengan 12.500.000. Omset sebulan sama dengan 12.500.000 kali 30 banyak hari. Dihitung hasilnya. Omset sebulan sama dengan 375 juta. Selanjutnya baru hitung pajak. Pajak UMKM sama dengan omset sebulan kali tarif pajak UMKM. Masukkan nilai. Pajak UMKM sama dengan 375 juta kali 1%. Dihitung hasilnya. Pajak UMKM sama dengan 3.750.000 saja dari omset 375 juta. Apa sobat tertarik untuk bisnis UMKM? Paham ya untuk PPN dan UMKM? Mari lanjut ke soal 2. Soal 2. Menghitung jasa bunga per bulan. Bunga sama dengan persentase dikali modal per 12 bulan. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 16 bulan. Simpulan dari masalah. Persen bunga 24 dalam P. Modal awal 30 juta dalam M. Lama simpanan 16 dalam B. Bunga didapat dalam interest I yang ditanyakan. Masukkan nilai dalam rumus. Bunga sama dengan 24% kali modal 30 juta kali 16 bulan pinjam per 12. Kecilkan nilai 12 dan 24 jadi 1 dan 2. Kecilkan 100 dan 30 juta jadi 1 dan 300.000. Rapihkan. Bunga sama dengan 2 per 1 kali 300.000 kali 16 per 1. Dihitung hasilnya didapat bunga sama dengan 9.200.000
600.000. Kesimpulannya, bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 16 bulan adalah 9.600.000. Paham ya cara menghitung jasa bunga per bulan? Lanjut soal ketiga. Soal 3 tentang menghitung jasa bunga per bulan, berikut nominal yang harus dikembalikan. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 18 bulan. Simpulan dari soal. Persen bunga 24 dalam P. Modal awal 30 juta dalam M. Lama simpanan 18 bulan dalam B. Bunga didapat dalam interest I yang ditanya. Masukkan nilai dalam rumus. Bunga sama dengan 24% kali 30 juta kali 18 bulan per 12. Kecilkan nilai 12 dan 24 jadi 1 dan 2. 100 dan 30 juta jadi 1 dan 300.000. Rapihkan. Bunga sama dengan 2/1 kali 300.000 kali 18. Hitung hasil didapat. Bunga sama dengan 10.800.000. Buat simpulan. Nominal yang dikembalikan Pak Budi selama 18 bulan adalah bayar bunga 10.800.000 ditambah modal pinjaman 30 juta. Sehingga nominal yang dikembalikan menjadi 40.800.000. Paham ya cara menentukan nominal pengembalian? Lanjut soal 4. Permasalahan soal 4. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta. Dalam 1 tahun, besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000. Tentukan A. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun. B. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus tiap bulan. C. Besar persentase bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus. D. Besar persentase bunga per bulan yang ditanggung oleh Pak Agus. Dua rumus yang biasa dipakai untuk bunga sama dengan persentase kali modal per tahun, dan untuk persentase 100 kali bunga bagi lama dalam tahun kali modal. Simpulan dari soal, modal pinjaman awal 20 juta dalam M, lama angsur pinjaman 12 bulan dalam B, dengan besar angsuran 23.600.000 dalam interest I. Mencari besar bunga selama setahun yang diangsur didapat dari bunga 23.600.000 dikurang pinjaman 20 juta adalah 3.600.000. Selanjutnya mencari besar bunga yang ditanggung tiap bulan. Didapat dari bunga 3.600.000 dibagi 12 adalah 300.000. Selanjutnya mencari persentase bunga per tahun. Berarti 3.600.000 bagi 20 juta kali 100%. Kecilkan nilai sehingga didapat 36 dibagi 2%. Hasilnya 18%. Terakhir menentukan persen bunga per bulan. Dari 300.000 bagi 20 juta kali 100%. Kecilkan nilai sehingga didapat 3 bagi 2%. Hasilnya sama dengan 1,5%. Ternyata rumus bunga bank dan persentase bunga tidak dipakai dalam permasalahan ini. Jelas ya Sobat Smart? Tidak selamanya permasalahan diselesaikan melalui rumus. Pembahasan pinjaman di bank mengakhiri video bagian 2 tentang bagaimana menentukan bunga tunggal. Kesimpulan yang bisa dibuat kali ini adalah sebuah harapan dalam penerapan bunga tunggal. Semoga mampu memecahkan solusi bagi yang membutuhkan dan tidak menjadi beban atas kebutuhan di masa depan. Sobat Smart, belajar memahami jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar mengerti. Semangat ya Sobat! Materi menentukan bunga tunggal selesai. Sampai jumpa pada materi lanjutan menentukan bruto, neto, dan tara. See you next!